Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Amelia dengan NIM 21425300083 dari kelas 1C Keuangan nomor absen 27. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam rangka untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah pengantar bisnis, saya akan mempresentasikan bab mengenai manajemen keuangan. Nah, berikut ini merupakan pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama ada pentingnya manajemen keuangan, dan yang kedua ada analisis laporan keuangan. Oke, di sini yang akan saya bahas pertama adalah mengenai pentingnya manajemen keuangan. Nah, apa sih manajemen keuangan itu? Jadi, pengertian manajemen keuangan menurut Arini 2015, manajemen keuangan adalah pekerjaan mengelola sumber dana bagi perusahaan sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Tanpa perencanaan keuangan yang baik, bahkan jika pemasaran dan produksi atau operasi baik, perusahaan hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, pengertian menurut Mustafa 2017, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus diambil, yaitu yang pertama keputusan investasi, yang kedua keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan pendanaan, dan yang ketiga ada keputusan kebijakan dividen. Selanjutnya ada pelaksana manajemen keuangan. Menurut Sartono 2011, pelaksana manajemen keuangan adalah manajer keuangan. Meskipun fungsi manajer keuangan pada setiap organisasi berbeda, pada prinsipnya fungsi utama manajer keuangan adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan berbagai cara untuk memaksimalkan efisiensi daya guna operasi perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari manajemen keuangan itu? Jadi, fungsi dari manajemen keuangan menurut Sartono 2009, fungsi manajemen keuangan mencakup 3 keputusan utama yang harus diambil. Yang pertama ada keputusan investasi, yang kedua ada keputusan pendanaan, kemudian yang ketiga ada keputusan dividen. Setiap keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Kombinasi antara ketiganya akan memaksimalkan nilai perusahaan. Sedangkan menurut Arini 2015, manajemen keuangan meliputi perencanaan, penilaian, dan pengendalian. Dalam perencanaan, manajemen keuangan bertanggung jawab untuk menyiapkan perakiraan keuangan dan analisis keputusan investasi. Penilaian adalah tanggung jawab semua aktivitas keuangan, termasuk pengelolaan kas, perpajakan, dan hubungan dengan para pemegang saham. Sementara itu, fungsi pengendalian termasuk melakukan pencatatan keuangan, menyiapkan laporan keuangan, dan melaksanakan audit internal. Nah, di sisi lain, manajemen keuangan juga punya tujuan loh. Apa sih tujuan dari manajemen keuangan? Tujuan dari manajemen keuangan menurut Lontoh 2004, tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan bermakna lebih luas dan lebih umum daripada memaksimalkan laba atau keuntungan. Hal ini didukung beberapa alasan, yaitu yang pertama, memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan dampak waktu terhadap nilai uang. Yang kedua, memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan berbagai resiko arus pendapatan perusahaan. Kemudian yang ketiga, kualitas dari arus dana yang diterima di masa yang akan datang diharapkan dapat bervariasi. Nah, itu tadi sedikit pembahasan dari saya mengenai pokok yang pertama, yaitu pentingnya manajemen keuangan. Nah, memasuki pada pokok pembahasan yang kedua mengenai analisis laporan keuangan. Di sini saya membagi pokok yang kedua ini menjadi beberapa bagian.
Yang pertama ada pengertian dari analisis laporan keuangan, yang kedua ada laporan keuangan, yang ketiga ada tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan, yang keempat ada metode dan teknik analisis laporan keuangan, kemudian yang kelima ada rasio laporan keuangan, dan yang terakhir ada kinerja keuangan. Nah, bagian yang pertama adalah mengenai pengertian dari analisis laporan keuangan. Apa sih analisis laporan keuangan itu? Menurut Prihadi 2019, analisis laporan keuangan adalah analisis terhadap bagian-bagian dalam laporan keuangan dan hubungannya antara satu sama lain untuk memudahkan pihak pengguna laporan keuangan mengetahui kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu secara menyeluruh. Lalu pengertian yang kedua, menurut Septiana 2019, analisis laporan keuangan merupakan proses pengulasan atau penyidikan terhadap laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi beserta lampirannya untuk mengetahui posisi keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan teknik tertentu yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. Nah, bagian yang kedua ada laporan keuangan. Menurut Prihadi 2019, analisis laporan keuangan memerlukan bahan baku berupa laporan keuangan. Dengan demikian, diperlukan adanya pengetahuan laporan keuangan yang cukup luas untuk bisa menganalisisnya. Berikut 4 jenis laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi, menggambarkan kinerja perusahaan dari laba perusahaan, yaitu selisih pendapatan dan biaya selama satu periode. Lalu yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, berisi perubahan ekuitas yang berasal dari kinerja internal berupa laba dan pembagian dividen, serta pengaruh dari perubahan komposisi setoran modal. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau neraca, menggambarkan posisi keuangan berupa aset, utang, dan ekuitas atau modal pada satu saat tertentu. Yang keempat, ada laporan arus kas, berisi gambaran bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Untuk bagian yang ketiga, ada tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Kasmir 2011 menyatakan tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan adalah yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini yang harus dilakukan ke depannya. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang keenam, untuk melakukan perbandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang dicapai. Lalu bagian yang keempat ada metode dan teknik analisis laporan keuangan. Langkah atau prosedur ini diperlukan agar proses analisis menjadi lebih mudah. Adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan menurut Septiana 2019 yaitu antara lain yang pertama, mengumpulkan data keuangan dan pendukung yang diperlukan selengkap mungkin baik untuk satu periode maupun untuk beberapa periode. Yang kedua, melakukan perhitungan dengan rumus tertentu secara cermat dan teliti sesuai dengan standar yang bisa digunakan sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat dan teliti. Yang keempat,
memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Yang kelima, membuat laporan keuangan tentang posisi keuangan perusahaan. Yang keenam, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Nah, untuk metode analisis laporan keuangan, menurut Kasmir 2012, dalam praktiknya terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama ada analisis vertikal atau statis. Analisis ini dilakukan hanya terhadap satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh juga hanya satu periode saja, dan perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui. Yang kedua, ada analisis horizontal atau dinamis. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini dapat diketahui perkembangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Selain metode analisis laporan keuangan, juga terdapat beberapa teknik analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama ada analisis perbandingan antara laporan keuangan. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Yang kedua, ada analisis tren atau tendensi. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan naik, turun, atau tetap. Yang ketiga, ada analisis presentasi per komponen. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan antar komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik di neraca maupun di laporan laba rugi. Yang keempat, ada analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode. Nah, teknik analisis laporan keuangan yang kelima ada analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini berguna untuk mengetahui berbagai sumber kas perusahaan dan penggunaannya dalam suatu periode. Yang keenam ada analisis rasio. Analisis ini berguna untuk mengetahui hubungan antar pos yang ada dalam satu laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Kemudian yang ketujuh ada analisis kredit. Analisis ini digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikeluarkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Lalu yang kedelapan ada analisis laba kotor. Analisis ini digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode satu ke periode lainnya. Lalu yang terakhir ada analisis titik pulang pokok atau titik impas atau BEP. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui kondisi beberapa penjualan produk yang dilakukan oleh perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, kemudian untuk bagian yang kelima ada rasio laporan keuangan. Dalam rasio laporan keuangan ini saya akan menjelaskan beberapa bagian seperti pengertian rasio, penggolongan rasio, bentuk-bentuk rasio, jenis-jenis rasio, perbandingan rasio keuangan, manfaat analisis rasio keuangan, dan yang terakhir tujuan analisis rasio keuangan. Pengertian analisis rasio laporan keuangan. Menurut Harry 2012, analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling sering digunakan, di mana dalam perhitungan rasio ini menggunakan aritmatika sederhana yang dapat diinterpretasikan, sehingga perhitungan rasio akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan hasil perhitungan rasio tahun sebelumnya. Sedangkan menurut Munawir 2004, rasio adalah nilai yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dengan menggunakan alat analisa perubahan. Berikutnya ada penggolongan rasio laporan keuangan. Kasmir 2011 menyatakan bahwa dalam praktiknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi 3,
yaitu yang pertama rasio neraca, yaitu membandingkan keuangan yang hanya bersumber dari neraca. Yang kedua, rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan keuangan yang hanya bersumber dari laporan laba rugi. Yang ketiga, ada rasio antar laporan, yaitu membandingkan keuangan dari dua sumber atau data campuran, yaitu dalam neraca atau dalam laporan laba rugi. Lalu berikutnya ada bentuk-bentuk rasio keuangan. Kazmir 2011 menyatakan dalam penjabarannya bentuk-bentuk rasio menurut Weston yaitu yang pertama ada rasio likuiditas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada rasio solvabilitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang ketiga ada rasio aktivitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Yang keempat ada rasio profitabilitas, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba suatu periode tertentu. Yang kelima ada rasio pertumbuhan, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Kemudian yang terakhir ada rasio penilaian, merupakan rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi. Lalu berikutnya ada jenis-jenis rasio laporan keuangan. Nah, jenis-jenis rasio laporan keuangan ini yang pertama ada dari rasio likuiditas. Jenis-jenis rasio likuiditas ada current ratio atau CR, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Nah, rumus untuk menghitung rasio lancar atau current ratio ini yaitu aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Lalu berikutnya ada quick ratio atau QR, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi dan membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Rumus untuk menghitung quick ratio ini atau rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan persediaan lalu dibagi dengan utang lancar. Lalu berikutnya ada cash ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Nah, rumus untuk mencari cash ratio ini yaitu rasio kas sama dengan kas dibagi dengan utang lancar. Kemudian berikutnya ada cash turnover, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Nah, rumus untuk menghitung cash turnover atau perputaran kas yaitu sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Lalu yang terakhir ada inventory to net working capital. Rasio ini digunakan untuk mengukur dan membandingkan jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Lalu rumus untuk menghitung inventory to net working capital ini sama dengan persediaan dibagi dengan modal kerja bersih. Lalu jenis-jenis yang kedua ada dari rasio solvabilitas, yaitu ada debt to asset ratio, merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Artinya, seberapa besar aktiva perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus dari debit rasio ini sama dengan total utang dibagi dengan total aset. Kemudian berikutnya ada debit to equity ratio. Rasio ini digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas.
Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan. Artinya, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Nah, rumus untuk menghitung debit to equity ratio ini sama dengan total utang dibagi dengan ekuitas. Lalu selanjutnya ada long term debit to equity ratio. Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap modal sendiri yang akan dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Nah, rumus untuk menghitung long term debit to equity ratio ini sama dengan utang jangka panjang dibagi dengan modal. Lalu yang terakhir ada times interest earned. Merupakan rasio untuk mencari jumlah perolehan bunga. Rasio ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Nah, rumus untuk menghitung times interest earned ini sama dengan EBIT dibagi dengan biaya bunga. Lalu jenis rasio yang ketiga ada dari rasio aktivitas, yaitu ada receivable turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang yang berputar dalam satu periode. Nah, rumus untuk mencari receivable turnover atau perputaran piutang yaitu sama dengan penjualan dibagi dengan piutang. Lalu selanjutnya ada inventory turnover. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan ini berputar dalam suatu periode. Nah, rumus untuk menghitung inventory turnover atau perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi dengan persediaan. Lalu berikutnya ada fixed assets turnover. Rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Nah, rumus untuk menghitung fixed assets turnover atau perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi dengan total aset tetap. Selanjutnya ada total assets turnover. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur semua perputaran aset yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap aset. Nah, rumus untuk menghitung total assets turnover atau perputaran total aset sama dengan penjualan dibagi dengan total aset. Dan jenis yang terakhir ada working capital turnover. Merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Nah, rumus untuk menghitung working capital turnover atau perputaran modal kerja sama dengan penjualan dibagi dengan modal kerja. Selanjutnya, jenis-jenis rasio yang keempat ada dari rasio profitabilitas. Nah, di sini ada profit margin on sales. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atau penjualan. Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu yang pertama ada gross profit margin. Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan. Rumus untuk menghitung margin laba kotor yaitu sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. Lalu yang kedua ada net profit margin. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Rumus untuk menghitung margin laba bersih yaitu laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Lalu selanjutnya ada return on assets. Merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Selain itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal, pinjaman, atau modal sendiri.
rumus untuk menghitung return on assets atau ROA sama dengan laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Lalu berikutnya ada return on equity atau ROE, merupakan rasio yang mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Nah, rumus untuk menghitung return on equity atau ROE yaitu sama dengan laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan modal. Nah, selanjutnya ada perbandingan rasio keuangan. Menurut Rianto 2001, dalam melakukan analisis rasio keuangan, seorang penganalisa dapat melakukannya dengan dua cara perbandingan, yaitu yang pertama ada membandingkan rasio sekarang atau present value dengan rasio dari waktu yang lalu atau rasio historis, atau dengan rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang. Misalnya, kurun rasio tahun 2008 dibandingkan dengan kurun rasio tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, ada membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk jangka waktu yang sama. Nah, selanjutnya ada manfaat analisis rasio laporan keuangan. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penggunaan rasio keuangan menurut Fahmi 2014 adalah yang pertama, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja keuangan dan prestasi perusahaan. Yang kedua, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Yang ketiga, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Yang keempat, analisis rasio keuangan bermanfaat bagi para kreditor untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi berkaitan dengan adanya kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Lalu yang kelima, analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Sedangkan tujuan dari rasio laporan keuangan menurut Harahap 2011 adalah yang pertama, likuiditas jangka pendek, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, ada struktur modal dan solvabilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan pendapatan di masa datang dan memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, pengembalian atas modal yang diinvestasikan, yaitu kemampuan untuk menyediakan kompensasi keuangan yang memadai untuk menarik dan mempertahankan pendanaan. Yang keempat, perputaran aset. Intensitas aset dalam menghasilkan pendapatan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang memadai. Yang kelima, ada kinerja operasi dan profitabilitas, yaitu kemampuan dalam memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan beban aktivitas operasi dalam jangka panjang. Yang keenam, ada peramalan dan penilaian, yaitu proyeksi kinerja operasi, kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang memadai untuk mendanai kebutuhan investasi dan penilaian. Nah, berikutnya bagian yang terakhir atau yang keenam ada kinerja keuangan. Menurut Jumingan 2005, secara keseluruhan kinerja adalah sebuah gambaran prestasi yang telah dicapai perusahaan dalam operasionalnya, baik dari segi aspek, keuangan, pemasaran, penghimpunan, penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan merupakan kondisi atau posisi keuangan dari hasil analisis khususnya tentang stabilitas, pertumbuhan, dan potensinya dalam memberikan timbal balik kepada penyedia modal. Ada dua jenis bentuk kinerja keuangan menurut Mulyadi 2001, yaitu yang pertama, kinerja operasional,
ditentukan pada kepentingan intern perusahaan seperti kantor cabang atau divisi yang mengukur dengan kecepatan dan kedisiplinan. Yang kedua, ada kinerja keuangan. Diukur dengan menggunakan informasi akuntansi berupa rasio keuangan, di mana untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dapat ditentukan dari berbagai aspek. Nah, selanjutnya ada tujuan kinerja keuangan. Menurut Munawir 2010, pengukuran kinerja keuangan perusahaan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil. Dilihat dari kemampuan perusahaan dalam membayar pokok utang dan beban bunga tepat waktu, serta pembayaran dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami kesulitan atau krisis keuangan. Nah, itu tadi merupakan sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen keuangan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.